Tangisan bahagia Megawati Hangestri Pertiwi pecah usai dirinya dinobatkan sebagai MVP selama satu musim di Proliga 2024. Pemain berjuluk Megatron ini akhirnya bisa memutus kutukan ratu runner-up setelah mengantarkan Jakarta Bin meraih gelar juara pertamanya. Pencapaian ini menjadi modal bagus sang Megatron sebelum kembali berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Para sahabat Megawati di Korea bahkan sudah menyambut kedatangannya di negeri ginseng. Cetak Gol coba merangkum kronologi Megawati Hangestri Pertiwi mengakhiri kutukan runner-up sebagai berikut. Pulang ke tanah air setelah dapat pengalaman di Korea Selatan. Megawati Hangestri kembali berkarir di Proliga membawa segudang pengalaman berharga di Korea Philip. Sang Megatron sukses menjadi bintang baru di kompetisi bola voli negeri ginseng ini. Megawati berhasil mengubah Red Spark yang sebelumnya klub terkutuk menjadi calon juara. Berkat smash-smash keras Megawati, pasukan hitam merah kembali menembus playoff setelah 7 tahun absen. Sayangnya, sang Megatron masih belum mampu membawa Red Spark ke partai final. Di babak playoff, pasukan Kohejin disingkirkan oleh Pink Spider yang diperkuat oleh Kim Yeon-kung. Meski gagal melaju ke partai final, nama Megawati tetap dipuja-puja fans lokal Korea Philip. Mantan pemain dari Bandung BJB Tanda Mata ini bahkan sangat disayang oleh legenda voli Korea Selatan yakni Park Mi-hee. Park Mi-hee meminta Megawati untuk tetap bertahan di Korea Philip di tengah kontraknya yang sedang gantung. Sang legenda bahkan bersedia mencarikan klub baru untuk Megawati. Sembari menunggu kontrak baru, sang Megatron akhirnya memilih untuk pulang ke Indonesia. Jakarta Bin menjadi pelabuhan baru Megawati selama karirnya di Indonesia. Kutukan selalu runner-up. Setelah memutuskan untuk berkarir di Proliga, Megawati langsung mengusung target dan ambisi besar. Sang Megatron berhasrat tinggi bisa membawa Jakarta Bin meraih gelar pertama di Proliga. Namun ambisi besar Megawati terhalang oleh kutukan buruk yang selalu menghantuinya. Pemain kelahiran Jember ini belum pernah meraih satupun gelar juara Proliga sejak awal karir di tahun 2015. Kutukan ini dimulai saat Megawati mengantarkan Jakarta Pertamina Fastron lolos ke final Proliga tahun 2016. Namun Megawati gagal meraih gelar juara setelah dikalahkan oleh Jakarta Electric PLN. Satu musim berselang, Megawati kembali mengantarkan Jakarta Pertamina Fastron melaju ke partai puncak. Namun ambisi sang Megatron lagi-lagi digagalkan oleh Jakarta Electric PLN. Jakarta Pertamina Fastron harus mengakui keunggulan dari Jakarta Electric PLN dengan skor 3-2. Di musim 2019, Megawati juga harus puas membawa Jakarta Pertama Energi meraih posisi kedua. Kali ini giliran Jakarta PGN Popsivo Polwan yang menjadi penghalangnya. Jakarta PGN Popsivo Polwan menghajar habis Jakarta Pertamina Energi secara 3 set. Kutukan runner-up Megawati juga terus berlanjut hingga final Proliga 2023. Megawati yang membela Jakarta Pertamina harus mengakui kehebatan Bandung BJB Tanda Mata dengan skor 3-2. Meskipun dihantui kutukan, Megawati belum menyerah dan bertekad menghapus kutukan tersebut. Sang Megatron sudah mengambil banyak pelajaran dari berbagai kegagalannya. Megawati mengatakan dirinya bakal terus belajar dari berbagai kesalahan dan bakal bekerja lebih keras lagi. Dia bakal fokus bermain di Final Four keduanya. Kurang konsisten di awal kompetisi. Ambisi besar Megawati bersama Jakarta Bin gak berjalan mulus sesuai harapan. Pasalnya, Jakarta Bin sendiri merupakan klub minim prestasi karena baru saja debut di tahun 2023 yang lalu. Jakarta Bin mendapatkan hasil kurang baik dengan gagal menembus Final Four. Hani Budiarti sebagai opposite hitter sempat mengaku pasrah saat menjalani pertandingan-pertandingan sisa. Hani Budiarti bilang Jakarta Bin akan memainkan sisa pertandingan tanpa beban. Dia menganggap jika timnya nggak punya asa untuk lolos ke babak berikutnya akibat kerap menelan kekalahan. Akibat hal itu, manajemen langsung melakukan perombakan skuad secara besar-besaran.
Jakarta Bin langsung menggebrak Proliga usai mendatangkan bintang-bintang mentereng. Selain Megawati, ada juga Siti Nurfadilah, Ratri Wulandari, Nandita Ayu Salsabila, dan Alia Anastasia. Komposisi mewah ini sampai membuat Jakarta Bin disebut sebagai mini timnas putri Indonesia. Sayangnya skuad ini nggak langsung membuahkan hasil yang maksimal. Pasukan hitam putih harus mengalami 2 kekalahan dari 3 laga perdana yang dimainkan. Belum tampil dengan kekuatan penuh menjadi salah satu alasan Jakarta Bin kurang tampil menggigit. Mereka saat itu masih belum diperkuat oleh punggawa asing asal Kuba yakni Kenia Karsases Opon. Sang pemain telat bergabung karena harus menyelesaikan kontraknya di Liga Yunani terlebih dulu. Selain itu, Octavian selaku asisten pelatih juga mengeluh karena pemainnya yang menderita sakit. Saat itu, Wilda Siti Nurfadilah dan Megawati terpaksa harus absen selama beberapa laga. Hebatnya, Jakarta Bin mampu bangkit dengan memenangkan 8 laga berturut-turut. Hasil ini membuat Jakarta Bin memastikan tiket lolos ke Final Four usai menempati posisi 2 babak reguler. Penantian panjang Megawati meraih gelar Proliga perdana. Kiprah Jakarta Bin di babak Final Four kembali berjalan kurang baik. Megawati dan kawan-kawan telat panas setelah dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 1-3 di pertandingan pertama. Namun para pemain Jakarta Bin langsung menunjukkan mental juaranya. Pasukan putih hitam berhasil menembus Grand Final setelah meraih 4 kemenangan sempurna di partai Final Four. Jakarta Electric PLN menjadi lawan yang tangguh dan harus berhadapan dengan Yola Yuliana. Sebagai informasi, Yola Yuliana sendiri merupakan salah satu pemain hebat dengan torehan 3 gelar. Kedua tim sama-sama menunjukkan performa yang luar biasa. Jakarta Bin langsung tancap gas dan langsung memenangkan 2 set awal dengan skor 25, 21, dan 25, 20. Saat itu serangan dari Megawati dan Kenia Sarsares yang paling banyak mendulang angka. Namun Jakarta Electric PLN berhasil bangkit usai Maria Markova tampil menyala. Pasukan Camnan Dokmal menyamakan kedudukan menjadi 2-2 usai menang 22, 25 dan 21, 25. Set terakhir pertandingan berjalan dengan tensi yang sangat tinggi. Jakarta Bin hampir kehilangan harapan juara usai tertinggal 11-14 pada set penentuan. Namun mereka mampu comeback secara dramatis dan memenangkan set dengan skor 17-15. Saat itu smash Megawati menjadi penentuan setelah nggak mampu dihadang oleh para bloker lawan. Hasil ini membuat Megawati mengakhiri kutukannya dan meraih gelar juara Proliga pertama. Padahal sang pemain hampir pasrah saat sudah tertinggal jauh. Megawati sudah berpikir bakal gagal juara dan akan mencoba meraih gelar Proliga di tahun-tahun selanjutnya. Megawati sangat bahagia sampai kedapatan menangis usai berhasil memastikan gelar juara. Rekor gila jadi pemain tersubur. Gelar juara yang diraih tentunya bakal menjadi modal berharga untuk Megawati. Sang Megatron kembali menciptakan berbagai rekor-rekor gila selama berlaga di Proliga. Megawati berhasil dinobatkan sebagai MVP selama 1 musim penuh oleh Proliga. Raihan ini didapatkan setelah Megawati mampu mencetak 29 poin pada partai-partai pamungkas. Alhasil Megawati berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Megawati menyebut gelar ini didapatkan berkat kerja keras para pemain Jakarta Bin. Megawati mengakui dirinya sempat kehilangan kepercayaan diri di partai final. Sahabat Megawati di Korea Selatan pun memberikan ucapan selamat kepada Megawati. Mereka mengaku sangat bangga punya sahabat hebat seperti Megawati. Pasalnya, sang Megatron berhasil menorehkan banyak prestasi baik di level nasional ataupun internasional. Sementara itu, Wilda Siti Nurfadilah memberikan kunci kesuksesan Jakarta Bin meraih gelar juara. Dia bilang rekan-rekannya bisa mengendalikan ritme permainan dengan sangat baik. Itulah ulasan kronologi lengkap Megawati Hangestri akhiri kutukan runner-up. Bagaimana pendapatmu? Apakah Megawati bisa meneruskan kesuksesannya di Korea V-League pada musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.